Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang motor listrik satu fase. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rio Hans Pratama. Saya Dina Prajagardiansyah. Langsung aja ke pengertian dari motor listrik satu fase yang dijelaskan oleh Dina. Motor listrik satu fase adalah motor AC yang menggunakan satu fase dan satu netral, umumnya bekerja pada tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Karena hanya menggunakan satu fase, motor ini memerlukan sistem bantuan untuk memulai putaran. Lalu motor ini memiliki konstruksi sederhana, biaya ekonomis, perawatan mudah, dan performa yang stabil untuk kebutuhan ringan hingga menengah. Penggunaannya dapat dijumpai pada peralatan rumah tangga dan bengkel kecil yang menggunakan motor listrik satu fase. Oke, selanjutnya di sini ada komponen utama motor listrik satu fase, yang dimana di nomor 1 dan nomor 2 ini ada starter. Starter itu adalah bagian yang berisi kumparan utama dan bantu untuk menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Kualitas starter mempengaruhi efisiensi dan kestabilan motor. Nah, yang di nomor 3 ini ada rotor, di mana rotor itu merupakan bagian yang berputar akibat medan magnet stator dan meneruskan putaran poros untuk menggerakkan beban. Rotor yang presisi menghasilkan putaran lebih halus dan minim getaran. Nah, selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor ini ada di bagian belakang dari nomor 4 dari bagian rem. Nah, kapasitor itu membantu proses starting motor. Pada beberapa motor satu fase, kapasitor bekerja bersama saklar sentrifugal untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kestabilan operasi motor. Di sini ada prinsip kerja motor listrik satu fase. Motor listrik satu fase itu bekerja menggunakan satu sumber fase sehingga menggunakan sistem tambahan untuk menghasilkan putaran awal. Nah, lalu cara terbentuknya medan magnet putar balik itu saat dialiri arus AC, kumparan stator menghasilkan medan magnet putar balik. Namun medan magnet satu fase tidak dapat menghasilkan putaran secara alami. Lalu ada juga peran kumparan batu dalam proses starting. Kumparan batu menciptakan perbedaan fase terhadap kumparan otomatis sehingga terbentuk medan magnet berputar semu yang menghasilkan torsi awal untuk memutar motor. Lalu ada fungsi kapasitor terhadap torsi awal. Kapasitor itu memperbesar dan geseran fase dalam kumparan utama dan bantu sehingga torsi awal meningkat. Pemilihan kapasitor yang tepat membantu motor start dengan baik dan bekerja stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis motor listrik satu fase. Nah, di sini ada 3 jenis utama motor listrik satu fase. Yang pertama, motor kapasitor. Motor kapasitor merupakan bagian dari motor fase berat, namun yang membedakan kedua motor tersebut adalah pada saat kondisi start motor. Nah, motor kapasitor ini menggunakan kapasitor pada saat startnya yang dipasang secara seri terhadap kumparan batu. Dan di sini ada jenis-jenis motor kapasitor. Contohnya seperti pada gambar ada motor kapasitor start dan motor kapasitor run, dan ada juga motor kapasitor start dan run. Nah, yang kedua ada motor shaded pole, merupakan salah satu jenis motor induksi atau motor listrik satu fase yang banyak digunakan pada peralatan berdaya kecil seperti kipas angin dan blender. Motor ini memiliki konstruksi sederhana, andal serta mudah dirawat. Nah, di samping ini, samping bawah ini ada gambar motor shaded pole. Nah, yang selanjutnya terakhir, motor universal adalah motor listrik yang dapat beroperasi dengan sumber daya AC maupun DC. Motor ini memiliki konstruksi sederhana, andal serta menghasilkan torsi dan kecepatan yang tinggi. Karena mampu mencapai kecepatan tinggi dengan ukuran yang relatif kecil, motor universal banyak digunakan pada peralatan seperti bor listrik, blender, dan vakum cleaner. Dan di sebelah atas gambarnya.
Selanjutnya ada perbedaan motor listrik 1 fasa dan motor listrik 3 fasa. Nah, di sini ada beberapa karakteristiknya dan perbedaannya. Seperti dari karakteristik sumber daya, motor listrik 1 fasa itu terdapat 1 kabel fasa dan 1 kabel netral. Sedangkan yang motor listrik 3 fasa itu ada 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Untuk tegangannya, yang motor listrik 1 fasa itu ada di 220 volt sampai 240 volt. Sedangkan yang 3 fasa itu ada di 380 volt sampai 415 volt. Nah, untuk torsi awalnya, motor listrik 1 fasa relatif lebih rendah, tidak dapat berputar sendiri, membutuhkan kapasitor tambahan. Sedangkan yang 3 fasa sangat tinggi dan konstan, dapat berputar sendiri atau self-starting tanpa komponen tambahan. Nah, yang keempat ada efisiensi dan performanya, di mana motor listrik 1 fasa lebih rendah, cepat panas untuk beban berat. Yang 3 fasa sangat tinggi, cocok untuk penggunaan konstan dan berat. Nah, selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu aplikasi penggunaannya. Motor listrik 1 fasa itu biasanya digunakan di peralatan rumah tangga seperti kipas angin tadi, pompa air, dan kompresor kecil. Nah, sedangkan yang 3 fasa itu ada di sektor industri seperti pabrik dan komersial. Contohnya seperti konveyor dan pompa besar. Nah, selanjutnya sistem proteksinya. Motor listrik 1 fasa itu relatif sederhana dan lebih terjangkau. Sedangkan yang 3 fasa lebih kompleks dan memerlukan biaya instalasi yang lebih tinggi. Yang terakhir, ukuran dan beratnya. Motor listrik 1 fasa itu lebih besar dan berat untuk kapasitas daya yang sama. Sedangkan motor listrik 3 fasa lebih kompak dan lebih ringan untuk daya yang sama. Nah, di sini ada contoh aplikasi pembayaran motor listrik 1 fasa. Yang pertama ada di mesin cuci, lalu ada di motor listrik barang kipas angin, dan juga mesin pompa air, lalu ada di blender juga. Nah, kesimpulannya motor listrik induksi 1 fasa banyak digunakan pada peralatan rumah tangga dan industri ringan. Motor ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, tapi memerlukan sistem starting karena tidak dapat berputar sendiri saat pertama kali dinyalakan. Beberapa metode starting yang umum digunakan yaitu split pass, kapasitor start, kapasitoran, dan kombinasi kapasitor dan set point yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam fase awal, efisiensi, dan penggunaan daya sehingga dapat menjadi sesuai dengan Oke, sekian itu saja presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon